Ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani niku ya, pernah ngalami situasi paceklik sehingga hidup dalam kondisi dongkin sadidin. Dongkin itu sengsara. Dalam Al-Qur'an itu enten napa niku ayatnya. Ma'isyatan dongka ya. Orang yang tidak memperhatikan aturan-aturan Allah itu akan diberi kehidupan yang sengsara, dongka. Wa qad tahaddatsa an ba'di dzalika faqal. Nah, Syekh Abdul Qadir pernah menceritakan itu, sebagian pengalamannya itu. Beliau mengatakan kuntu aqtatul kharnub. Saya dulu pernah mencari makan itu dengan cara cari kharnub. Kharnub itu kula delok ya saiki ana YouTube, biyen niku gak ana ya angel. Nek bangsa kharnub niku gambare modele kaya napa istilahnya jenis kacang polong. Itu kharnub. Wasyauku. Dan apa asyauk itu ya cecukulan, sayur-sayuran, wal bakol, kubis, wawarakul khosi, dolek daun-daunnya sawi, minjani bin nahri wasati, yang tumbuh di pinggir-pinggir sungai. Wa balaghat bi ad-dha'iqa fi qola'in nazala bi Baghdad. Bahkan saya pernah mengalami situasi di Baghdad itu segala macam serba mahal. Ila an baqaitu ayyaman lam akulu fiha ta'aman, sampai saya pernah beberapa hari tidak bisa makan. Bal kuntu atatabba'ul mambudat at'amuha, bahkan saya sempat ya istilah luru ya, mencari sisa-sisa barang-barang yang dijual di pasar itu, dibawa pulang untuk makan. Itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, yang kita dengarkan beliau itu wong sakti, wali terus. Nanti kalau kepingin makan apa-apa sekarang duding kari ngomong. Sampai ada cerita ya, santrinya itu kelaparan, beliau makan ayam panggang sisi dintekno, santrine ngiler. Ya terus dirasani, yai ku kok gak rone santrine gak mangan. Ya rasan-rasan sak koncone. Wong wali dirasani ya weruh. Bareng wae ngaji ditakoni, "Lha apa kon wingi kok ngrasani aku?" Wedi santri. Ya kon wis iso kaya aku ya mangan sak enak-enak. Akhirnya meneng-meneng karena kepengin niru aku, coba maca bismillahirrahmanirrahim, jange mangan. Mara nak ngarepe wis ana apa tuh ayam panggang terus teko dhewe. Lek kon wis iso sakti ngene jarene Syekh Abdul Qadir, ya sak karepmu. Njaluk menu apa wae. Saiki durung wayahe. Dadi tiyang nek mboten paham kan kiai kok mentoloan. Tapi dalam rangka mendidik mental ya. Syekh Abdul Qadir Jailani itu memang tuwuk melarat. Ya aja dikira wong kadang-kadang ana kiai terus sugih, pondoke gedhe. Ya biyen tuwuk tirakat. Yang jelas itu kadang-kadang yang sukses itu memang soro waktu mondoke, waktu nom-nomane. Terus ya karena sambat nang Allah serius,
akhirnya dicukupi. Nah itu penting kita pahami supaya nek ngaji manakib itu gak hanya enak-enak tok wae. Fakharajat yauman suatu hari fakharajtu yauman min syiddatil su'i ila syatti la'alli ajitu waraqal khus awil baqal au ghairu dzalik fa taqawwatu bihi. Kata Syekh Abdul Qadir, satu saat atau satu hari saya ini lapar sekali. Akhirnya terus keluar untuk mencari dedaunan sayur-sayuran yang ada di tepi sungai. Fa'ataqawwa itu agar saya bisa kuat karena makan. Fama dhahabtu ila maudi'in illa wa ghairi qad sabaqani ilaihi. Ternyata ketika saya datang di situ sudah ada orang yang lebih dulu ngeramban, kedisian orang lain. Ya begitu itu perjalanan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Terus begitu hebat itu enggak ada perjalanan yang berliku-liku. Wa idza wajadtul fuqara wa idzan wajadtul fuqara ayatazahamuna alaihi fa'atrukuhu hayaan. Ditanya, kata Syekh Abdul Qadir, aku karepku dolek-dolek sayur-sayur apa nang pinggir kali. Ternyata nek kono wis akeh wong fakir-fakir rebutan. Padha dolek sayur, cari apa saja tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan. Dulu kan begitu. Istilah orang Jawa ramban. Ya ndelek apa sing kira iso dimakan. Akhirnya kata Syekh Abdul Qadir fa'atrukuhu hayaan. Akhirnya saya merasa malu, ya, balik. Faraja'tu amsi wasatal bilad. Akhirnya saya kembali berjalan kaki di tengah kota. Fala adriku mambutan illa waqad subiqat ilaihi hatta wasaltu ila masjid bisuqir rayhaniyan. Kata Syekh Abdul Qadir, akhirnya saya pulang. Terus karena sudah enggak nemu apa-apa, saya menuju ke masjid di dekatnya pasar Rayhaniyin di Baghdad. Pasar Rayhaniyin itu pasar-pasar ya bangsa ini jualan sayur, bunga, macam-macam. Faqad ajhadani dhaif, dan sungguh saya sudah merasa sangat lemah. Wa ajaztu anit tamasuki fadakhaltu ilaihi. Jadi saya merasa linglung, sudah tidak bisa berjalan ya. Terus akhirnya masuk masjid. Wa qa'adtu fi janibin minhu. Saya duduk di samping masjid. Wa qad kittu usafiqul maut. Seakan-akan saya sudah menghadapi kematian. Saking parahnya. Jadi sudah ngelimbruk lah istilahnya. Beberapa hari tidak makan, kemudian mau cari sayur-sayur atau apa yang sudah kedisian uang. Akhirnya terus pulang dengan jalan kaki itu sambil ngeroyo ya. Sampai di dekat masjid sudah enggak kuat, akhirnya duduk di situ. Seakan-akan sudah berhadapan dengan maut. Iltakhala sabun ajamiyun. Tahu-tahu ada seorang pemuda yang tidak saya kenal datang. Wa ma'ahu khubzun rosofiyun wasawwa. Nah, dia ternyata bawa roti. Pas saat meh mati, wis linglung, ndak makan beberapa hari. Tahu-tahu ada pemuda asing datang ke masjid itu terus bawa roti ya. Wajalah saya kulu. Dia duduk sambil makan roti itu. Fakuntu
akadu kullama rafa'a yadahu bil luqmati an aftaha fiya min syiddatil ju'. Sampai ketika dia makan, mau masukkan roti ke mulut itu, lapar saya semakin menjadi-jadi. Sampai saya ingin membuka mulut saya, kepingin mangat melo mangan. Hatta ankartu zalika ala nafsi, tapi akhirnya saya mengendalikan nafsu saya, wa qultu mahadha. Jadi ditahan. Saking kepinginnya itu, tapi ya beliau tidak terus minta atau apa, ditahan. Kemudian idzil tafatala ajami faro'ani. Ketika pemuda itu melihat saya, faqala bismillah ya akhi, fa'abaitu. Melihat Syekh Abdul Qadir yang begitu linglung, terus ternyata pemuda ini juga kasihan juga. Akhirnya ditawari, ayo kita makan ya. Bismillah ya. Tapi Syekh Abdul Qadir fa'abaitu, saya menolak. Fa'aksama alayya, sampai dia bersumpah, ya tidak apa-apa, sudah ayo. Fabadarat nafsi fakhalaftuha. Nafsu saya ingin menerima, tapi saya menahan. Wa aksama aidon, akhirnya dia membujuk dan bersumpah ya, bahwa dia betul-betul kepingin ngasih berbagi. Fa'akaltu, akhirnya saya baru mau menerima. Jadi itu wis ditahan betul-betul, wis kepeksa, tapi karena yang nawari itu mungkin saking kasihannya sampai sumpah kepada Allah, sudahlah, ayo bismillah kita makan bersama. Fa akhadha yas'aluni, kemudian dia tanya kepada saya, min aina anta wa biman tu'raf, kamu ini dari mana ya. Pertanyaannya pemuda tadi. Wa biman tu'raf, kamu itu dikenal dengan nama siapa? Fakultu, kemudian saya bilang ana mutafaqihun min Jailan, saya ini ya mahasiswa lah atau pelajar santri dari Jilan. Mutafaqih itu orang yang mencari ilmu, dari Jilan. Faqala wa ana min Jailan, ternyata pemuda itu bilang, loh saya juga dari Jailan. Fahal ta'rifu syaban Jailaniyan yusamma Abdul Qadir. Pemuda itu tanya, kalau kamu dari Jilan, apa kamu kenal pemuda dari Jalan yang namanya Abdul Qadir? Jadi nggak tahu dia kalau itu Abdul Qadir. Karena Syekh Abdul Qadir itu bilang saya dari Jilan, dan orang itu juga bilang, loh saya juga dari Jilan, apa kamu kenal pemuda namanya Abdul Qadir? Yu'rafu bi Abi Abdillah As-Sauma'i Az-Zahid. Abdul Qadir itu terkenal orang yang ahli ibadah dan orangnya zuhud. Fakultu, akhirnya saya menjawab, ana huwa. Jadi Syekh Abdul Qadir kemudian baru ngaku, yang kamu cari itu ya saya. Fattaraba wa taghayyara wajhuhu wa qala, begitu dibilangin, ya saya ini Abdul Qadir yang kamu cari. Akhirnya terus pemuda yang ngasih roti itu pucat wajahnya. Wa qala wallahi, dia katakan demi Allah, laqad wasaltu ila Baghdad, saya sampai atau datang ke Baghdad ini, wa ma'i baqiyatu nafaqatin li, saya kehabisan bekal, hanya ada sedikit untuk saya. Fasa'altu anka falam yursiduni ahadun, saya sudah mencari, tanya-tanya,
tentang kamu, tapi tidak ada orang yang tahu, tidak ada yang bisa menunjukkan. Wa nafidat nafakoti, akhirnya bekal saya habis. Wali salah satu ayamin la ajitu sama nabuwati illa maka nalakamai. Dia bilang saya sudah 3 hari ini tidak punya apa-apa, sudah kehabisan bekal, ya sisa tinggal roti yang sekarang saya makan dengan kamu. Waqad halat li al-maitah, ya saya seakan-akan juga sudah mau mati. Wa akhadtu min wadi'atika hadzal khubz wasyawa fakul thayyiban wa inna ma huwa laka. Dia bilang begini, saya 3 hari tidak dapat apa-apa, habis bekal saya. Kemudian tinggal sisa roti ini yang kita makan berdua. Karena itu sekarang nikmatilah roti ini, karena ini sebenarnya milik kamu. Wa ana dhaifuka al'an, saya sekarang menjadi tamumu ba'da an kunta dhaifi, setelah tadi kamu menjadi tamu saya. Jadi kata pemuda ini, saya datang ke Baghdad ini awalnya bawa bekal sampai habis. 3 hari belakangan ini sudah kehabisan, tinggal roti yang saya berikan kamu, karena saya anggap kamu adalah tamu saya, orang asing yang tidak punya apa-apa, sedang saya punya roti. Setelah kamu bilang bahwa kamu itu Abdul Qadir yang saya cari, berarti sekarang saya jadi tamumu. Ya, karena roti yang saya makan ini sebenarnya milikmu. Fakultu lahu wa madzaka. Kemudian Syekh Abdul Qadir tanya, kenapa begitu? Qala, dia menjawab, ummuka wajahat likullin ma'i samaniyata dananir wastaraitu minha hadza lil ittirar wa ana mu'tadzirun ilaika. Ya karena waktu saya berangkat itu dititipi oleh ibumu uang 8 dinar untuk disampaikan kepada kamu kalau nanti saya ketemu kamu. Tapi sudah tanya kemana-mana, tidak ada orang yang tahu. Baru sekarang ketemu. Nah, karena saya kehabisan bekal, uang titipan ibumu itu saya pakai beli makanan. Ya karena terpaksa. Wa ana muta'adzirun ilaika, karena itu saya minta maaf. Jadi itu dramatisnya kehidupan Syekh Abdul Qadir itu. Sudah tidak punya apa-apa, titipan dari ibunya dibawa orang sing gawa kentekan sangu, akhirnya terus dipakai beli sesuatu. Pada saat ketemu Syekh Abdul Qadir, uangnya sudah habis, tinggal roti ya, yang yaitu akhirnya dibagi berdua. Pemuda ini bilang, saya minta maaf, roti yang saya berikan kepada kamu tadi juga uang dari ibumu. Jadi berarti yang ngasih makanan bukan saya tapi kamu. Kemudian fasakan tuhu wa tayyabtu nafsahu wa dafa'tu ilaihi baqiyat ta'am wa syai'an min adh-dhahab wa qabbalahu wan sarafa. Akhirnya terus Syekh Abdul Qadir Jailani menenangkan orang yang datang tadi. Ya sudahlah, nggih monggo, tidak apa-apa, sudah wis kita sama-sama senasib seperjuangan. Akhirnya terus ya padha melarat ya. Nah, itu perjalanan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika mencari ilmu. Ya, kitab ini perlu kita kaji, kita pahami supaya
Nanti ketika bicara Syekh Abdul Qadir dengan berbagai macam keistimewaan, dan kita sering kadang-kadang membacakan Fatihah kepada beliau, itu biar tahu jelunturunge siapa sih sebenarnya. Orang hebat yang terkenal sampai sekarang itu ternyata perjuangan hidupnya luar biasa.